Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang nggak penting, ya kan? Misalnya ngejudge orang lain, ngeritik orang lain tanpa ada mannernya, sementara nggak ngaca sebenarnya kita ini kurangnya apa gitu. Dan itu makanya kenapa pada saat waktu itu aku ngerasa aku pengen deh nulis satu ikrar atau sumpah kasih ya, cinta kasih dan pengampunan, love and forgiveness. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil gitu. Hal-hal misalnya di rumah kakaknya maafin adiknya kalau adiknya buat salah, adiknya maafin kakaknya kalau kakaknya buat salah. Terus kalau misalnya ada kata-kata, buat saya ada 3 magic words, yaitu kayak ngomong tolong, maaf, dan terima kasih. Terus udah gitu jangan ngegosipin tetangga gitu kan. Itu hal-hal simple yang mulainya dari rumah gitu. Dari hal-hal yang kecil. Ini sih sebenarnya pesannya, dan salah satunya juga adalah bagaimana cara kita memaafkan diri sendiri gitu. Artinya memaafkan diri sendiri di sini gimana caranya kita accepting our weaknesses, menerima kekurangan kita dan tahu kelebihan kita. Pada saat lagi kita tahu kekurangan kita nggak akan segitu gampangnya pointing fingers at someone else dan ngomong lu salah, karena kita juga tahu kita nggak perfect gitu. Nah, itu luar biasa. Bagaimana dengan seseorang yang hingga akhir hayatnya mereka tidak menikah? Di manakah jodoh mereka? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kalau kita bicara ketentuan Allah Azza wa Jalla, ada yang sampai mati miskin. Ada yang kaya raya. Ada yang sakit-sakitan. Ada yang sehat terus. Ada yang punya jodoh. Ada yang ditakdirnya nggak ada jodohnya. Jadi tatkala malaikat diutus sama Allah Azza wa Jalla saat umur janin itu 120 hari, itu kan disuruh menulis bikatbi rizqihi, rizkinya, ajalnya, nasib dia syaqiyun au sa'id. Dia termasuk orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang berbahagia. Dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Rizki ini, jodoh itu masuk dalam rizki. Ada orang-orang yang Masya Allah, sampai mati, nggak ada jodohnya. Memang nggak ada di catatannya dia punya jodoh. Dia menikah nggak ada. Bisa jadi karena umurnya mati muda dia. Atau bisa jadi dia sampai tua, memang nggak ada jodohnya. Ada yang ada jodohnya, tapi hidupnya seperti di neraka. Berapa banyak orang-orang yang menikah, rumah tangganya nggak ada mawaddah, sakinah, rahmah, maafi. Nggak ada itu. Bahkan sebagian orang lebih memilih untuk menjadi janda daripada menikah. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan kemana jodoh dia, di dunia berarti dia nggak ada jodohnya. Dalam catatan rezeki dia nggak ada jodohnya. Kalau dia ternyata jodoh dia adanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan yang lebih indah daripada di dunia ini. Kalau bicara jodoh di akhirat sana, wa azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, yang bersih. Kalau dia perempuan, dia akan ada jodohnya nanti di sana. Apa yang dia inginkan dia akan dapatkan, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja, tanpa bersedekah kepada orang lain? Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang, sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Ada yang bertanya kepada Nabi. Kira-kira mungkin seperti ini pertanyaannya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, ya, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot, antum punya keluarga susah makan. Kita dosa bau badan kita. Setiap dosa habis malu kita. Ya udah, kalau soal urusan sama orang jangan menghakimi orang. Saya termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk.
barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Bahkan Allah berfirman di hadis qudsi, "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya. Padahal bayangan saya, tidak ada manusia dosa, satu manusia dosanya sampai ke langit. Tapi bayangkan coba karunia Allah. Kalau dosamu sampai ke lapisan langit, dan kamu istighfar, aku ampuni semuanya. Dan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Coba. Bukan hanya diampuni, kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Makanya kita nggak tahu orang yang pemabuk. Kita membandingi dia dengan rasa sayang, rasa kasihan. Kita doakan. Tapi kita tidak membandingi, apaan itu orang? Neraka loh. Tukar mabuk loh. Mungkin di akhir hayatnya, mungkin dia sekarang di depan kita tukang mabuk. Tapi besok di akhir hayatnya dapat hidayah, Kita nggak pernah tahu. dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Iya. Kita justru karena menolak dia, besok kita malah meninggal dalam keadaan minum keras. Saya ingat Sayyidina Ali ketika ada Karyawan, siapapun kamu, anak buah, kalau kamu masih mau gaji dari perusahaan di mana kamu kerja, kowe aja ngrasani bosmu. Boleh mengkritik, boleh mengasih masukan, tapi jangan menjatuhkan perusahaan di mana kamu bekerja. Kalau kamu masih mau minum airnya, jangan ludahi sumurnya. Kalau kamu masih mau menerima gajinya, kamu jangan membunuh karakter perusahaanmu, termasuk pimpinanmu. Nek kowe wis ora seneng karo pimpinanmu, metu no, keluar. Jangan kamu ngerasanin pimpinanmu, kepala perusahaanmu. Janganlah menjadi seorang karyawan yang sukanya memburuk-burukan, menjelek-jelekan perusahaan di mana setiap bulannya kamu masih terima gajinya. Bahkan nek kurang sithik we geger. Bagaimana seharusnya para karyawan itu adalah tiang doa untuk perusahaan. Kalau ada yang salah, bersama-sama mari kita betulkan, dibenekke, ora diudal-udal rahasia perusahaan. Kalau kamu masih mau minum airnya, jangan kamu ludahi sumurnya. Kalau kamu masih mau mengais berkat atas perusahaan di mana kamu bekerja, jangan pernah kamu menjelek-jelekan perusahaanmu di mana kamu masih menggantungkan hidup di dalamnya dan keluargamu bergantung di dalam perusahaan itu. Ingat, hidup itu hukumnya adalah benih yang kita tanam. Kalau jenengan itu baik, pasti akan menuai buah yang baik. Tapi kalau Anda tidak berbuat baik, jangan pernah membayangkan, jangan pernah mimpi untuk mendapatkan satu kehidupan yang baik. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Tidak sekarang, mungkin besok atau lusa, tapi itu pasti.